Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-15, bab qaulillahi azza wa jal hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka para malaikat, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan Tuhan? Maka mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. As-Saba ayat 22 sampai 23. Bab ini pengarang ingin menjelaskan kepada kita, karena konteks ayat sebelumnya bicara tentang kelemahan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa selain daripada Allah tidak berhak disembah, termasuk di dalamnya adalah para malaikat. Sekuat apapun para malaikat, bahkan bisa menghancurkan negeri-negeri. Bayangkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, itu negaranya diangkat ke langit kemudian dijatuhkan kembali ke bumi. Siapa yang memiliki kekuatan sekuat ini kalau bukan para malaikat? Tetapi walaupun demikian, malaikat tetaplah malaikat, dia adalah makhluk Allah. Mereka memiliki perasaan takut yang bersangatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka senantiasa bersujud dan juga bisa pingsan apabila terjadi wahyu turun. Maka dari sini sudah tidak selayaknya dan tidak sepatutnya seseorang itu menjadikan para malaikat sebagai Tuhan selain daripada Allah, karena mereka sendiri adalah makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari bab ini. Baik, di sini pengarang kemudian menyebutkan bab dengan menyandarkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama disebutkan dalam surah As-Saba. Kita baca ayat. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahum minhum min dhahir wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adina lah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, katakan wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain daripada Allah itu. Sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun, baik di langit ataupun di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu sedikit pun kepada Allah saat menciptakan langit dan bumi ini. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang-orang yang telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh syafaat.
sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka para malaikat, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Allah Tuhanmu itu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini menjelaskan tentang satu peristiwa besar yang ada di langit, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, maka wahyu yang turun itu membuat takut para malaikat, dan itu digambarkan dalam hadis setelahnya, ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW surah As-Saba ayat 23 ini. Ini artinya hadis mentafsirkan Quran, karena tafsir yang paling bagus itu adalah Quran mentafsirkan Al-Quran. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tariq, At-Tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqit. Itu artinya Quran mentafsirkan Quran, dan itu yang terbaik. Tetapi kalau tidak ada Al-Quran mentafsirkan Al-Quran, maka beralih kepada hadis, di mana hadis mentafsirkan Quran seperti di sini, di mana Nabi SAW mentafsirkan surah Saba ayat 23, diriwayatkan dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis samai, dharabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, ka'annahu silsilatun ala safwan, yanfudhuhum dhalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwal aliyyul kabir, fayasma'u mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din." Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa maddada baina asabihi, fayasma'ul kalimatu fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-ukhra ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin, farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhbah fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha, fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sami'at minas sama. Nabi SAW mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah perintah di atas langit sana, maksudnya Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan kepada para malaikat untuk bertugas apa yang kira-kira terjadi di bumi. Mungkin akan terjadi gempa hari apa, bulan apa, tahun apa. Mungkin akan terjadi banjir, mungkin akan terjadi angin, mungkin akan terjadi tsunami, mungkin akan terjadi kesuburan, mungkin akan terjadi tumbuh-tumbuhan, dan begitu seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan kepada malaikat untuk bertugas memakmurkan bumi atau mungkin menghancurkan bumi, dharabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, maka para malaikat pun mengibas-ngibas sayapnya, tanda mereka patuh akan firman Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah firman itu yang didengarnya bagaikan suara besi yang bergemerincing, seperti rantai besi yang ditarik dari batu yang sangat keras. Nabi SAW ingin mengkinayahkan, bukan seperti itu, bukan wahyu turun itu seperti besi yang dipukulkan di batu. Nabi ingin katakan bahwa ketika Allah berfirman itu, maka akan terjadi suara yang sangat memekikkan para mereka menjadi ketakutan. Kemudian apa yang terjadi? Karena ketakutan mereka, akhirnya mereka semua kemudian terjatuh dan pingsan.
terjatuh dan pingsan. Semua malaikat, termasuk juga Sayyidul Malaika Jibril alaihi salatu wassalam, ikut pingsan. Dan yang pertama kali siuman adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah wahyukan kepada Jibril untuk disampaikan kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Karena tidak boleh menyampaikan wahyu dari Allah kecuali hanya Jibril. Karena itu tugasnya. Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, sehingga dia saja yang tahu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menyampaikan sesuatu kepada Jibril akan peristiwa yang berlaku di bumi, maka semua malaikat pun kemudian siuman semuanya, terbangun semuanya. Kemudian pelan-pelan rasa takut pun mulai hilang. Makanya di sini Allah mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka para malaikat itu, qalu, sebagian mereka mengatakan, madza qala rabbukum ya Jibril, kira-kira perintah apa yang Allah perintahkan kepada kami wahai Jibril? Qal, maka Jibril kemudian mengatakan begini dan begitu, sebuah kebenaran, sebuah kepastian peristiwa yang akan berlaku. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Lah ketika Jibril ini menyampaikan wahyu kepada setiap malaikat dari mulai langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3 sampai ke langit dunia. Di bawah langit dunia itu, di atas awan, di situ ada pos-pos jin. Jadi jin itu suka naik ke langit. Kemudian cara mereka naik itu saling menopang jin satu dengan yang lainnya. Sampai Sufyan yang meriwayatkan hadis ini seperti ini, sampai jarinya disebutkan seperti ini. Jadi jin itu memangkul jin yang di atasnya, kemudian terus ke atas kayak orang panjat pinang, sampai akhirnya ke awan sana. Tentu masih di bawah langit. Lah jin-jin yang sedang membicarakan soal peristiwa bumi itu, salah seorang di antara mereka adalah yang mendengar ucapan para malaikat itu. Dari ucapan wahyu yang disampaikan kepada Jibril, yang Jibril sampaikan kepada mereka, nih jin-jin ini ada yang dengar bahwa akan terjadi peristiwa ini dan itu. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyan bikafihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Maka ketika kemudian setan-setan pencuri berita mendengarnya, pencuri berita itu sebagian di atas sebagian yang lainnya, Sufyan ibn Uyainah menggambarkan dengan telapak tangannya dengan merenggangkan dan dibuka jari jemarinya seperti ini, gitu ya. Ketika mereka menyadap berita, mendengar berita itu, kemudian disampaikan kepada orang yang ada di bawahnya. Tsumma yulqiha ila man tahtahu, kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya disampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya lagi sampai lagi di bawahnya sampai kepada jin yang ada di bumi itu. Baru jin yang ada di bumi inilah akhirnya mendatangi tukang-tukang sihir, para dukun, para bomo, paranormal, tukang ramal, kemudian memberitakan bahwa aku punya berita bagus, kau mau beli tidak kan? Akhirnya kemudian terjadilah transaksi antara jin dan paranormal tersebut. Lah terkadang kemudian jin yang mendengar ke langit itu, mereka tidak sempat mendengar berita malaikat karena datang kemudian meteor-meteor atau bintang-bintang yang melesat kemudian menghantam mereka. Jadi sebelum mendapatkan berita sudah mati itu. Makanya di sini farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Boleh jadi sebelum jin yang di atas menyampaikan ke yang di bawah itu sudah terkena tembakan dulu kemudian dia mati.
atau wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, atau boleh jadi sudah disampaikan beritanya kemudian dia terkena senjata mati dia, tapi beritanya sudah sampai ke bawah. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Rupanya jin yang satu kepada jin yang berikutnya itu saling menambah-nambah berita. Satu kata jadi dua kata, dua kata jadi tiga kata, tiga kata jadi empat kata, akhirnya sampai di bumi itu jadi 100 kata. Jadi dari 100 kata itu satu yang benar, 99 itu istinya dusta. Kemudian yang di bawah akhirnya disampaikan kepada para dukun tadi, paranormal tadi, 100 berita itu, padahal yang benar cuma satu, yang 99 itu dusta. Kemudian mulailah dukun-dukun itu meramal, sehingga apabila dari 100 ramalan itu ada satu yang benar ramalannya, itulah yang mencocoki berita jin yang diambil oleh malaikat itu. Dan itu pula yang diviralkan, sehingga seolah-olah dukunnya sakti. Yang 99 yang diramalkan gak jadi, tapi tidak disorot media. Yang disorot itu yang benarnya saja tuh. Padahal 99% itu dusta, satu yang benar. Sebenarnya kalau kita istilahkan itu kebetulan saja itu, bukan karena dia sakti tahu yang gaib. Karena umumnya para dukun itu adalah pendusta. Kenapa? Karena referensinya saja para jin yang mendustakan satu dengan yang lain. Ini satu dalil yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana ada riwayat yang lain. Jadi Nabi SAW satu hari duduk-duduk bersama para sahabat. Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba ada meteor jatuh dari langit. Lah Nabi SAW hendak bertanya, kalian lihat meteor yang jatuh enggak, kata Rasul. Maka sahabat mengatakan, ya kami menyaksikan semuanya. Kemudian Nabi SAW bertanya, bagaimana menurut kalian wahai sahabat-sahabatku semasa kalian di zaman jahiliyah? Kalau ada meteor itu, ada enggak keyakinan-keyakinan tertentu? Maka para sahabat yang sudah masuk Islam itu mengenang saat mereka zaman jahiliyah. Kemudian mereka mengatakan, na'am, tentu wahai Rasul, wulidal lailatu rajulun azimun wa matal lailatu rajulun azim. Kami dahulu di masa jahiliyah wahai Rasul, apabila ada meteor yang jatuh, maka kami yakinkan di situ ada bayi yang lahir dan kelak dia akan menjadi orang besar, atau ada orang yang besar tertimpa dengan sebuah kematian. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Kalau ada meteor, itu disebut tatayur namanya. Maka Nabi SAW mengatakan, oh tidak benar, la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Meteor itu atau gugusan bintang yang dilempar Allah itu bukan karena matinya seseorang atau bukan karena hidupnya seseorang. Walakin, kata Rasul, idza qadha amran sabbahat hamalatul arsh thumma sabbahathu ahlus sama'il ladzina yalunahum thumma sabbathu ahlus sama'il ladzina yalunahum hatta yablugha tasbih ahlas sama'id dunya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang betul adalah ketika terjadi meteor itu, akan tetapi Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya penuh berkah dan maha tinggi, apabila dia memutuskan satu urusan, kata Rasul, maka bertasbihlah seluruh malaikat pemikul arsy. Kemudian setelah itu diikuti tasbih pula oleh penduduk langit yang ada di bawahnya. Kemudian diikuti dengan tasbih malaikat yang ada di bawahnya lagi, sampai diikuti oleh tasbih malaikat yang ada di langit dunia, maksudnya langit yang pertama. Jadi bumi 7 lapis langit itu bergemuruh dengan tasbihnya para malaikat.
Dimulai dari malaikat yang ada di atas arsy itu. Mereka ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan sesuatu, kemudian selesai firman itu kepada Jibril, dan Jibril akan menyampaikan firmannya kepada para malaikat untuk ditugaskan di bumi, maka yang pertama kali bertasbih adalah malaikat pemikul arsy. Lah ketika tasbihnya didengar oleh malaikat yang di langit ketujuh, maka mereka ikut bertasbih. Ketika didengar oleh malaikat yang di langit keenam, mereka ikut bertasbih sampai kepada malaikat yang di langit dunia, sehingga langit itu bergemuruh dengan tasbih dari arsy sampai ke langit dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaquluna alladzina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy, madza qala rabbukum?" Fayujibunahum fayastakhbiru ahlus samawati ba'duhum ba'dha hatta yablughal khabaru hadhihi as-sama'i dunya fatakhtiful jinnu as-sam'a fayulqunahu ila awliyaihim fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa sahih walakinnahum yufarriquna fihi wa yaziduna faturma syayatin bin nujum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian orang-orang yang dekat atau malaikat-malaikat yang dekat dengan pemikul arsy itu bertanya kepada hamalatul arsy, malaikat-malaikat pemikul arsy, apa yang difirmankan Allah kepada kalian? Maka malaikat-malaikat pemikul arsy mengatakan, Allah berfirman dengan sebuah kebenaran. Lalu mereka ceritakan apa yang telah difirmankan Allah itu kepada penduduk langit yang ada di bawahnya. Kemudian diceritakan kepada yang di bawahnya lagi, sambil bertasbih sampai kepada langit dunia. Lah ketika malaikat yang di langit kedua menceritakan firman Allah itu kepada malaikat yang di langit pertama, itulah jin-jin yang ada di bawah awan itu, di atas awan itu, yang dekat dengan langit dunia, mendengar ucapan itu. Kemudian mereka pun menyampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, dibisikkan lagi jin kepada yang di bawahnya lagi, sampai akhirnya mereka pun ada yang tertembak dengan meteor kemudian mati, ada yang selamat. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa beritanya bocor kepada kalangan jin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membunuh jin-jin itu? Supaya berita itu tidak bocor kan? Maka tentu ini tidak lain dan bukan karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah sengaja membiarkan ada sebagian kalimat itu bocor kepada jin yang kemudian sampai ke tukang sihir itu. Karena itu dalam bentuk Allah menguji bangsa jin, sama dengan Allah menguji bangsa manusia. Apakah benar keimanan mereka ataukah dusta keimanan mereka? Makanya Allah biarkan saja walaupun ada yang bocor satu atau dua kalimat itu. Karena itu dalam bentuk ikhtibar, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada para jin, karena jin itu mukallaf sama dengan kita. Mereka dibebani syariat. Sebagaimana kita salat, mereka juga harus salat. Sebagaimana kita puasa, mereka juga harus puasa. Sebagaimana kita zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain, mereka pun kurang lebih saja. Jadi sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dibocorkan satu dua kalimat itu supaya menguji mereka. Apa mereka tetap di atas kesesatan ataukah mereka mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara riwayat yang sahih, tetapi di sini pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian juga menyebutkan riwayat Nawas ibn Sam'an, walaupun riwayat Nawas ini dilemahkan para ulama. Diriwayatkan para ulama, dilemahkan para ulama, dan itu yang kuat walaupun secara makna kurang lebih saja. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu ta'ala an yuhyiya bil amri takallama bil wahyi, akhadatis samawati minhu rajfah, aw qala ra'datun syadidatun khaufan minallahi, fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru sujjadan fayakunu awal man yarfa ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allahu min wahyihi
bima arada thumma yamurru Jibrilu alal malaikati kullama marra bis sama' sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqulu Jibril qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Apabila Allah hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu tersebut dan langit-langit bergetar dengan kerasnya karena takut kepada Allah azza wa jalla. Jadi yang takut ketika Allah berfirman bukan hanya malaikat, langit-langitnya takut. Karena langit makhluk dari makhluk Allah, langitnya ikut takut. Saking takutnya mereka bergetar. Dan ketika para malaikat juga mendengar firman tersebut, mereka bukan hanya bergetar, pingsan malaikat. Kemudian mereka pun bersujud. Dan di antara mereka yang pertama kali bangun adalah Jibril. Maka Allah sampaikan wahyu yang ia kehendaki kepada Jibril. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap ia melewati langit, maka para malaikat akan bertanya kepada Jibril, apa yang telah Allah firmankan atau perintahkan kepadamu Jibril untuk kami? Maka Jibril mengatakan begini-begini, perkataan yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat yang ia lewati bertanya kepadanya seperti pertanyaan pertama. Demikian sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Jadi mulai dari Hamalatul Arsy yang paling tinggi, ya malaikat-malaikat pemikul arsy itu, sampai kepada malaikat yang ada di langit dunia mengetahui semua kabar yang Allah firmankan kepada mereka. Lah ketika sampai kabar itu di malaikat-malaikat yang terdapat di langit dunia, disitulah terkadang terjadi kebocoran berita yang kemudian jin-jin oleh jin itu diambil. Karena di zaman itu, di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, jin-jin itu biasa naik ke langit. Seperti orang panjat pinang dari pundak ke pundak sampai akhirnya mereka buat pos di atas awan itu. Lah yang berada di atas awan di pos-pos itulah mereka menanti-nanti kalau ada berita-berita apa dari langit itu. Lah ketika kemudian berita yang mulai dari Hamalatul Arsy sampai ke langit dunia bocor sampai kemudian ke telinga jin, itulah yang kemudian kalimat yang satu itu dijadikan bahan oleh jin untuk dijual kepada para dukun dan paranormal. Tapi sudah dicampur aduk dengan 100 kedustaan. Jadi yang satu benar, 99 semua dusta. Dari sini kita tahu bahwa ada hubung kait antara bangsa jin dengan para dukun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Jin ayat 8 sampai 9. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba wa inna kunna naq'ud minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami, kata bangsa jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang sangat kuat dan panah-panah api atau meteor-meteor yang akan menembak mereka. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat duduk di beberapa tempat di langit untuk mendengar berita-berita dari langit. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakar mereka. Jadi para jin mengakui dulu sebelum diutusnya Nabi mereka bisa naik ke langit itu. Tapi setelah diutusnya Nabi tidak ada satupun jin yang bisa naik ke langit. Dan tidak ada satu jin pun yang dapat berita dari langit. Sehingga iblis ini heran, kenapa anak buahnya tidak bisa naik lagi? Karena setiap naik dipanah oleh meteor, dipanah meteor, tidak ada yang selamat satupun. Setiap naik pasti mati. Sehingga di zaman Nabi SAW tidak ada jin-jin yang sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi mereka bisa naik, tapi setelah Rasul diangkat jadi Nabi, langit jadi terjaga supaya tidak tercampur antara wahyu Allah dan perkataan syaitan. Makanya diputus tuh.
Lah sehingga kemudian iblis ini yang selaku kepala mereka mencoba mencari-cari berita, ada apa? Kenapa kok tidak bisa anak buahnya naik ke langit? Dari situlah kemudian diutuslah jin-jin khusus, Kopassus gitu. Kemudian carilah berita sampai di mana. Lah kebetulan ada jin-jin yang berasal dari Nasibah. Nasibah itu satu kabilah jin yang ada di Yaman. Itu kebetulan sampai di kebun kurma milik Mughirah, perbatasan Taif dan Mekah. Lah ketika itu Nabi SAW baru saja berdakwah ke Taif, tapi tidak diterima oleh orang Taif, justru dilempari batu. Maka Rasul lari 1 mil sampai akhirnya beristirahat di kebunnya Mughirah. Ketika waktu subuh itulah Nabi SAW sholat subuh. Ketika sholat subuh Rasul membaca Al-Quran, maka jin atau sekitar 7 atau 8 jin dari Nasibah itu mendengarkan pula apa yang dibaca Nabi SAW. Dari situlah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jin yang pertama yang menjadi sahabat Nabi. 7 atau jin dari kalangan Nasibah. Dari 7 jin inilah sebagai pelopor dakwah Islam bagi bangsa jin. Ya. Dari sini di masa Rasul tidak ada yang berani, tapi setelah Rasul wafat sampai hari ini maka mereka bisa naik kembali ke langit dan mencuri dengar. Sehingga di zaman Rasul dukun-dukun paranormal itu sudah tidak ada harganya, karena tauhid tegak di zaman itu. Tapi setelah kemudian wafatnya Rasul dengan jauhnya zaman kita dari Nabi SAW, maka dunia perdukunan itu semakin semarak lagi, dan kita bisa saksikan hari ini macam-macam orang ramal itu. Artis cerai aja diramal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini adalah kemauan mereka, jin-jin dari kalangan syaitan itu. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 itu, Kul ataupun hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Maka mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Maksudnya mereka para dukun dan paranormal. Yulquna sam'a wa aktsaruhumul kadzibun. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka ataupun setan-setan itulah para pendusta. Subhanallah, terulang-ulang kalimat dusta dalam hadis ataupun dalam Al-Quran tentang kedustaan mereka, tapi masih saja kemudian orang-orang yang gandrung dengan dukun itu masih saja membenarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Padahal para ulama mengatakan, kapan seseorang itu bisa kufur tatkala datang ke dukun? Maka para ulama mengatakan, faman atahu wa saddaqahu fi qawlihi wa mu'taqidan ilmahu bil ghaibi fa innahu yukaffir atau yukaffaru kufran mukhrijan minal billah. Kalau anda ini datang ke dukun, kemudian bertanya, kemudian membenarkan dan yakin dengan pengetahuan sang dukun, maka dipastikan anda kafir, keluar dari Islam, dan ini tidak ada khilaf ulama. Ya. Kenapa demikian? Karena anda membenarkan sesuatu yang gaib, padahal mereka tidak sanggup untuk menyingkapnya. Perkara gaib itu yang tahu hanya Allah, ikhwan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi soal kegaiban itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dukun itu sok tahu yang gaib, kemudian kita pula membenarkan. Berarti hakikatnya ketika kita meyakini pembenaran terhadap cerita dukun itu, anda telah mendustakan Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, anda pula membenarkan bahwa sang dukun itu tahu pula yang gaib. Jadi mendustakan Quran. Dari segi inilah kemudian ulama mengkafirkan, bahkan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali kalau hanya sekedar bertanya saja, tidak membenarkan, tidak meyakini,
maka tidak kafir, tapi sholat Anda 40 hari ditolak. Itu masalahnya. Hanya bertanya saja tuh. Saya sih nggak yakin, cuma saya bertanya saja. Itu saja 40 hari sholat yang sudah kita lakukan itu tertolak tuh. Macam mana pula kemudian meyakini keluar dari Islam? Karena hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bekerja sama dengan syaitan untuk menyesatkan kita, atau boleh dikata para dukun adalah wali-wali syaitan bagi manusia. Karena mereka sudah saling melakukan transaksi keuntungan antara bangsa jin dan bangsa manusia. Perhatikan surah Al-An'am ketika Allah bercerita tentang hari kiamat. Dalam surah Al-An'am 128 Allah mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna ba'da bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan semua mereka, maksudnya jin dan manusia dikumpulkan. Kemudian Allah berfirman, hei golongan jin, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Allah kemudian berdialog dengan bangsa jin, kalian sudah banyak menyesatkan manusia. Kenapa kalian sesatkan manusia, kata Allah. Maka kemudian mereka berkata, maksudnya ketika Allah mengatakan, hei golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia, lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia itu, dibela pula dengan manusia itu yang merupakan rekannya ketika di dunia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan daripada sebagian yang lainnya dari mereka bangsa jin, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Maka Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggal kalian, katanya. Lihat bagaimana ketika Allah menyalahkan bangsa jin, bangsa manusia pula membelanya dan mengatakan, kami berdua, kami dan manusia dengan jin itu sudah saling menguntungkan. Manusia dari kalangan para dukun paranormal diuntungkan dengan berita ramalan, akhirnya bisa berbisnis dengan berita itu, bisa terkenal, akhirnya kemudian dia bisa jadi artis gitu ya, dari kalangan dukun dan begitu seterusnya, ataupun diambil oleh perusahaan-perusahaan, dibayar untuk meramal dan begitu seterusnya. Sementara bangsa jin diuntungkan karena makhluk yang rendah itu menjadi dimuliakan manusia karena disembah, baik secara langsung ataupun tidak. Itulah keuntungan bangsa jin. Jadi mereka itu ada hubung kait dukun dan jin itu. Makanya ketika para ulama membahas tentang togut, tentang kepala-kepala togut itu, maka salah satunya adalah yang pertama iblis, kemudian juga yang kedua adalah orang yang sok tahu dengan perkara gaib, maka itu juga togut, karena mereka itu para dukun. Jadi mereka ada hubung kait dengan para jin yang sengaja hendak menyesatkan manusia dengan berita-berita yang mereka curi dari langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ingin beliau terangkan tentang masalah ini adalah bukan cerita tentang dukunnya, bukan cerita tentang jin-jin yang mengambil beritanya, tapi pendalilannya adalah ketika turun wahyu, langit ketakutan, malaikat juga ketakutan, akhirnya mereka tersungkur sujud kepada Allah, kemudian mereka pun tunduk patuh melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas makhluk yang seperti ini disembah? Tidak pantas. Kalau malaikat saja, makhluk yang mukramun, yang dimuliakan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat, tidak pantas untuk disembah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman tentang larangan tidak boleh menyembah para malaikat, kan? Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Al-Imran ayat 80 Allah mengatakan,
dan Allah tidak perintahkan kalian untuk mengambil malaikat dan nabi-nabi itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Allah larang. Macam mana pula kemudian orang menyembah kuburan para wali, kuburan para habib, kemudian menyembah sapi, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah tempat-tempat keramat. Lebih-lebih lagi malaikat saja tidak boleh disembah, nabi-nabi saja tidak boleh disembah, apalagi di bawah mereka. Maka tidak lebih lagi, tidak boleh lagi untuk disembah. Itulah pendalilnya, maksudnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena di sini ada sedikit cerita malaikat. Baik, sedikit kita akan bicara soal alam malaikat. Kita tahu bahwa para ulama mengatakan ketika kita beriman kepada para malaikat, maka ada 4 perkara yang harus kita imani. Pertama, kita beriman dengan wujudnya malaikat, bahwa malaikat itu ada, jangan diingkari, dan kita bisa rasakan keberadaan mereka. Contohnya, pamannya antum tergerak ngaji ke Nurul Hidayah saja, itu dorongan siapa? Malaikat yang dorong supaya antum ngaji ke sini. Qarin dari kalangan malaikat itu yang berikan was-was kebaikan sehingga langkah-langkah antum akhirnya sampai juga di pengajian. Sebagaimana alam gaib dari kalangan jin bisa kita rasakan kan? Ketika kita tiba-tiba ada was-was untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, itu dorongan mereka tuh, jin-jin jahat yang disebut dengan syaitan itu berikan was-was. Jadi kita harus yakin dengan wujudnya para malaikat. Yang kedua, beriman tentang nama-nama yang memang tertetapkan secara dalil, dan yang tidak tertetapkan secara dalil kita pun wajib beriman bahwa jumlah malaikat itu banyak sekali, dan yang dikenali namanya cukup yang ada dalilnya saja, seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, wajib beriman dengan sifat-sifat mereka. Kita harus mengenali sifat-sifat malaikat itu seperti apa. Dan yang terakhir tentu kita harus juga meyakini tentang bahwa mereka adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan alam semesta, khususnya kita manusia. Itulah 4 perkara dari para malaikat itu yang wajib diimani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa asal penciptaan malaikat itu dari cahaya, sementara jin dari api dan manusia dari tanah. Secara tartib hadis, malaikat itu disebutkan di awal, kemudian setelah itu Rasul menyebutkan jin, kemudian setelah itu Rasul menyebutkan Adam. Berarti malaikat itu makhluk yang berakal yang pertama kali diciptakan. Baru setelah itu Allah ciptakan jin, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Dan malaikat juga adalah makhluk yang dekat dengan Allah, dan mereka adalah ahli ibadah, dan mereka adalah makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melihat bagaimana ibadah malaikat itu luar biasa. Contoh saja, mereka makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan tidak berhenti-hentinya mereka bertasbih. La yafturun, tidak bosan. Lain dengan kita terkadang bosan ibadah, tapi malaikat tidak bosan. Makanya ketika Nabi bercerita tentang masalah merapatkan saf dalam solat, apa kata Rasul? Ala tasuffuna kama yasufful malaikah. Kenapa kalian tidak membuat saf seperti malaikat membuat saf? Artinya dengan merapatkan bahu dengan bahu, kemudian mata kaki dengan mata kaki. Itulah safnya malaikat. Ya. Sudah isya. Baik, kalau sudah isya di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.